Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan anak-anak materi kedua yaitu tentang meningitis. Meningitis merupakan peradangan pada meningen atau membran yang mengelilingi otak medula spinalis. Kalau ada akhiran is itu menunjukkan inflamasi atau radang ya. Ini penyebabnya apa? Karena bakteri, virus atau organ-organ jamur yang masuk kemudian menyerang lapisan membran pada lapisan otak. Kemudian hingga saat ini tipe paling signifikan dari meningitis yaitu tipe bakteri ya. Ini seperti kasusnya seperti yang terjadi pada Olga Saputra ya. Kemudian pada meningitis akut, bakteri yang sering dijumpai yaitu Neisseria pneumoniae, meningitis meningococcus ya. Kemudian Streptococcus pneumonia, kemudian Haemophilus influenzae. Kemudian klasifikasi meningitis yaitu ada meningitis asepsis, meningitis virus atau iritasi meningen yang disebabkan oleh abses otak karena ada benjolan di otak, ensefalitis ya, limfoma, leukemia, dan adanya darah di ruang subarachnoid. Kemudian yang kedua ada meningitis sepsis, meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga meningitis tuberkulosa disebabkan oleh Bacillus tubercle. Tandanya gimana? Tandanya meningitis diakibatkan dari infeksi, peningkatan tekanan intrakranial. Ya, tanda meningitis ini secara umum satu sakit pada bagian kepala ya, tentunya demam ya, sebagaimana ciri dari inflamasi atau radang adanya demam. Perubahan pada tingkat kesadaran, kemudian kejang dan peningkatan tekanan intrakranial. Gejala yang mungkin muncul berdasarkan usia, neonatus ya, menolak untuk makan, refleks menghisap kurang, kemudian muntah, diare, tonus otot melemah dan menangis lemah. Pada anak dan remaja, demam tinggi, sakit kepala, muntah, perubahan sensori kejang, mudah terstimulasi, fotofobia, delirium, halusinasi, maniak ya, stupor, koma, kaku kuduk, tanda kening, kemudian Brzezinski positif, petechial ya, petechial atau menunjukkan infeksi pada meningokokal. Kemudian yang ketiga yang menyerang sistem persarapan itu adalah epilepsi. Kalian pernah dengar epilepsi atau ayan ya. Gejala kompleks dari banyak gangguan fungsi otak yang dikarakteristikkan oleh kejang berulang. Klasifikasi berdasarkan internasional ada kejang parsial, kemudian ada kejang umum. Kejang parsial itu sebagian ya. Kejang parsial sederhana, kemudian ada kejang parsial kompleks menyeluruh. Yang sederhana gejalanya motorik, sensorik ya, autonom, campuran. Yang kompleks gangguan kesadaran sampai hilang kesadaran, gejala kognitif, berpikirnya rendah, sikapnya rendah, perilakunya rendah ya, afektif psikomotor, gejala psikomotor otomatis ya. Kejang umum. Tadi ada kejang parsial, yang kedua kejang umum. Kejang tonik-klonik tidak ada kejang autonik, ini ciri-cirinya ya. Kemudian klasifikasi berdasarkan penyebabnya. Idiopatik bila tidak diketahui penyebabnya, epilepsi simptomatik bila ada penyebabnya. Itu klasifikasi berdasarkan penyebab. Sekarang klasifikasi berdasarkan letak fokus. Epilepsi parsial atau lokal focal, epilepsi parsial dan parsial. Sederhana yaitu epilepsi berdasar parsial dengan kesadaran tetap normal. Etiologi penyebabnya apa? Kelainan yang terjadi selama perkembangan janin atau kehamilan ibu, seperti pada saat hamil. Epilepsi ini bukan penyakit keturunan ya. Menelan obat-obat tertentu yang dapat merusak otak janin. Makanya hati-hati ibu yang hamil, jangan sembarangan minum obat. Bisa terjadi ini. Mengalami infeksi, minum alkohol, dan mengalami cedera. Kelainan yang terjadi pada saat kelahiran seperti kurang oksigen yang mengalir ke otak atau hipoksia, kerusakan karena tindakan. Cedera kepala yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Tumor otak merupakan penyebab epilepsi yang tidak umum terutama pada anak-anak ya. Kemudian penyumbatan, ini akibat yang kelima.
Penyebabnya penyumbatan pembuluh darah otak, kelainan pertumbuhan. Jadi intinya epilepsi ini gangguan pada otak ya. Seharusnya otak berkembang secara normal, karena ada gangguan mengakibatkan epilepsi ya. Tingkat kecerdasannya menurun tentunya. Radang atau infeksi pada otak dan selaput otak, penyakit keturunan seperti fenilketonuria ya, sklerosis tuberose dan neurofibromatosis dapat menyebabkan kejang-kejang yang berulang. Jadi gejala dari epilepsi ini kejang-kejang. Kecenderungan timbulnya epilepsi diturunkan. Hal ini disebabkan karena ambang rangsang sedang yang rendah dari normal diturunkan pada anak. Tanda dan gejala ini bergantung pada lokasi muatan neuron-neuron. Kejang dapat direntangkan dari serangan awal sederhana sampai gerak konvulsif memanang dengan hilangnya kesadaran. Parasi yang kejang diklasifikasikan secara internasional sesuai dengan otak yang terkena dan setelah diidentifikasi sebagai kejang parsial, umum dan tidak diklasifikasikan. Oke. Pada kejang parsial sederhana, hanya satu jari atau tangan yang bergetar atau mulut dapat tersentak tak terkontrol. Individu ketika bicara tidak dapat dipahami, pusing, mengalami sinar, bunyi, bau, atau rasa yang tidak umum atau tidak nyaman. Itulah dua penyakit yang menyerang atau yang gangguan pada sistem saraf ya. Kemarin pertama tumor, kemudian yang kedua meningitis, yang ketiga epilepsi. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu Alzheimer. Anak-anak cukup sekian saja ya dari Bapak. Dua aja dulu karena materinya kan dibagi dua dengan Bu Novia ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat selesainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.